riba tidak? Kemudian yang kedua, apakah menghujat pimpinan atau demo termasuk dosa? Dua pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, hadiah sajadah. Kalau secara hukum asal namanya hadiah itu ya mubah diterima. Kalau namanya hadiah itu mubah diterima. Nah biasanya hadiah ini didapat kalau kaitannya sama bank itu karena kita jadi nasabah. Nah karena kita jadi nasabah. Nah di situ dikasih keterangan bank syariah. Kami kemarin konsultasi sama Syekh Dr. Labib terkait bank syariah. Kata beliau bank syariah ini meskipun belum 100% bisa ideal, tapi insya Allah jauh lebih mending daripada bank konvensional. Dan kata beliau banyak akad-akadnya sebetulnya juga sudah sesuai dengan dasar-dasar akad muamalah syariah yang insya Allah sisi-sisi riba ini betul-betul diminimalisir, bahkan kalau bisa sudah ditiadakan. Maka insya Allah wallahu ta'ala alam, berdasar dari keterangan Syekh Dr. Labib tadi, kami pun juga ikut berhusnudzan kalau bank-bank syariah itu berupaya untuk memaksimalkan nilai muamalah syariat sesuai dengan tuntunannya, sehingga hadiah yang tadi itu ya hukumnya mubah, bukan termasuk riba. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah demo, ya demonstrasi yang mungkin definisinya adalah unjuk rasa, menyampaikan unek-unek, menyampaikan pendapat ya kepada pemimpin, kepada penguasa yang biasanya disampaikan oleh rakyat. Nah, secara sistem perundang-undangan di negara kita, demonstrasi itu diperbolehkan dan diatur, ya, diperbolehkan dan diatur oleh undang-undang. Jadi negara membolehkan warganya untuk berunjuk rasa. Karena negara kita itu kan dasarnya itu demokrasi. Ya, demokrasi itu ya berarti harus ada keterbukaan. Ya, keterbukaan maksudnya ketika rakyat punya sesuatu ya disampaikan. Ketika ada kritik, ada masukan, ada saran disampaikan. Nah, bedanya penyampaian ini kalau demonstrasi memang caranya adalah dengan mengerahkan massa, mendatangi satu instansi yang dituju, berkumpul di situ. Nah, ada dua tujuan. Yang pertama, selain menyampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab, pejabat dan yang lainnya, juga agar masyarakat yang lain tahu, oh ternyata ada kasus demikian, ada masalah demikian yang menimpa beberapa warga negara. Ya, itu secara undang-undang negara kita diperbolehkan dan diatur ya di dalam undang-undang. Bagaimana pandangan syariat terkait masalah ini? Babnya masuk kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila yang disampaikan itu adalah kemungkaran dari pemimpin, ya, dan itu kemungkaran yang nampak terang-terangan, ya, maka memang ada skema dalam syariat bahwa rakyat itu diperbolehkan untuk melakukan nahi mungkar, salah satunya dengan lisan, disampaikan terang-terangan. Karena si pemimpin ini melakukan kesalahannya terang-terangan. Sedangkan kalau pemimpin itu melakukan kesalahannya diam-diam, kemudian kesalahan ini terkait dengan hak-hak person khusus, bukan maslahat umum rakyat, maka alangkah lebih baik dinasihatinya diam-diam, ya, dinasihatinya di balik layar. Atau kemaksiatan dan kemungkaran itu terkait dengan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain, seperti dia pemabuk gitu, atau dia pemimpin tapi waliyadzubillah zina. Nah, ini yang seperti ini dinasihatinya diam-diam, tidak boleh aibnya dibuka.
Tapi kalau kemungkarannya umum diperbolehkan di dalam syariat untuk menegurnya secara langsung dengan syarat satu. Ya, syaratnya satu, bahwa pemimpin ini tidak berbuat represif yang kemudian justru yang melakukan nahi mungkar tadi itu terkena imbas. Itu. Jadi madaratnya lebih besar. Atau yang kedua, syarat yang kedua ya, bahwa dengan catatan si pelaku nahi mungkar ini memang siap dengan konsekuensi yang diterima ketika pemimpin tadi itu bertindak represif. Gitu. Jadi kalau dia marah, aku pemimpin kok malah DC gitu kan, kadang ada pemimpin yang menganggap ketika diunjuk rasa itu justru merasa dihina. Nah, yang seperti ini maka si pelaku nahi mungkar yang mengingatkan harus siap dengan konsekuensi. Ya, konsekuensinya kalau dihukum, kalau diperlakukan dengan cara yang tidak baik kepadanya harus siap, karena itu konsekuensi nahi mungkar. Gitu. Kemudian yang terakhir, syarat yang ketiga, ya, tidak menimbulkan madarat bagi orang lain. Contoh yang nahi mungkar yang berunjuk rasa satu kelompok, tapi gara-gara unjuk rasa ini akhirnya muncul peraturan baru yang madaratnya kepada seluruh rakyat. Ini tidak boleh. Jadi harus ditimbang betul sebelum melakukan unjuk rasa atau diniati nahi mungkar itu efek positif dan negatifnya. Nggih, barakallahu fikum. Marilah kita ucapkan